Yang pernah nanya kira-kira berapa kilo ya yang Iya, saya benar dok. perbolehkan untuk mengangkat ya. Jadi secara umum adalah jangan lebih dari 5 sampai 7 kilo ya. 5 sampai Ya, 7 kalau ya kita dok ya. ingat kalau otot itu mulai melemah ya, tidak serta-merta langsung bergejala yang berat seperti tadi saya Iya, bilang iya ya, dok. rahimnya turun keluar ataupun pipisnya langsung bocor ya. Tapi dengan USG kita udah bisa lihat. Ya, ini biasanya memang kita sarankan untuk seorang ibu yang sudah pernah hamil dan melahirkan. Betul Dok ya, sekali ya. iya. Jadi kalau ototnya sudah kendor begitu, otomatis kita bisa melihat juga apabila peranakan itu rahim tuh sudah mulai turun gitu Iya, ya. iya Karena dok. kan bisa aja turunnya masih ringan, belum sampai keluar dari kemaluan saya cerita tadi ya. Kecuali Iya. udah berat dia udah keluar dari kemaluan dia nongol begitu ya. Tapi kalau dia masih ringan, nah dengan USG itu pun kita bisa lihat. Iya dok. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang kembali di podcast Kesehatan RSCM, tempat kita membahas masalah kesehatan dan solusinya. Bersama saya hari ini Dr. Cutrika Maharani SPOG. Banyak orang mengenal terkait dengan USG yang biasa kita gunakan untuk pemeriksaan kehamilan. Namun, ternyata teknologi USG juga kita bisa gunakan untuk memeriksa bagian tubuh lain. Yang tak kalah pentingnya adalah otot dasar panggul. Mungkin Sobat RSCM masih banyak yang bertanya, sebenarnya apa sih otot dasar panggul? Mengapa perlu pemeriksaan? Siapa saja yang membutuhkan pemeriksaan ini? Dan apakah pemeriksaan ini hanya untuk ibu yang baru melahirkan? Untuk menjawab pertanyaan Sobat RSCM hari ini telah hadir bersama kita Dr. Feknandi Mukni SPOG Subspesialis Urogen RE. Beliau adalah staf divisi uroginekologi yang merupakan ahli dalam pemeriksaan otot dasar panggul. Selamat datang kami ucapkan kepada Dr. Fernandi. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama Sobat Sehat RSCM. Dokter, mungkin sebelum kita membahas terkait USG, sebenarnya sih apa sih dok yang dimaksud dengan otot dasar panggul? Silakan dok. Ya, jadi otot dasar panggul itu adalah otot yang menjadi dasar base atau penyangga ya daripada organ panggul ya. Kan ibu-ibu perempuan tuh punya organ panggul, ada rahim, di situ juga ada kandung kencing ya, ada usus. Nah itu yang menyangga itu supaya nggak turun melorot ya, itu adalah otot dasar panggul ya. Di bawah, di daerah pinggul situ deh, di bawah situ ya. Jadi fungsinya tadi untuk menyangga ya dok, supaya mungkin tidak ada keluhan turun peranakan ya dok ya, mungkin yang sering dikeluhkan sekarang ya Iya dok ya. betul, jadi hubungannya nanti ke sana kalau Iya. daerah kelemahan ya. Ya dok. Apa saja sih dok yang bisa terjadi, mungkin penyakit yang disebabkan oleh kerusakan ataupun kelemahan dari otot dasar panggul ini dok? Ya, jadi jelas sekali bahwa fungsi menyangga ya. Jadi salah satu kelainan yang di usia lanjut suka terjadi itu adalah peranakan atau rahim tuh turun melorot. Jadi keluar melalui kemaluan gitu. Nah itu yang disebut turun peranakan, atau dalam bahasa medisnya prolaps organ panggul ya, seperti itu. Dan juga karena tadi di dalam panggul itu ada juga organ kandung kencing ya. Nah itu juga bisa berdampak ya. Jadi pipis itu pun bisa jadinya keluar tidak tertahan saat ada aktivitas, ada tekanan perut yang tinggi, misalnya lagi batuk, lagi bersin, lagi exercise, melompat, latihan tuh pipis jadi bisa keluar, nggak tertahan dan membasahi celana seperti itu. Iya, mungkin yang ini yang kurang kita sadari ya dok, apalagi terkait tentang kebocoran urin tadi yang ternyata berhubungan dengan otot dasar panggul ya dok ya. Banyak kan mungkin orang menyangka seperti itu hal yang normal gitu ya. Hal yang biasa ya dok. Ya katakanlah mungkin onderdilnya sudah dull, ibu-ibu sudah bilang saya harus pakai mungkin softtek tiap hari, padahal itu bukan hal yang normal ya. Iya, itu sesuatu masalah ya dok ya. Jadi dok, apa sih yang dimaksud dengan USG otot dasar panggul ini dok? Nah, jadi kita sekarang khususnya alat USG itu bisa dipakai bukan untuk melihat bayi aja dalam perut untuk ibu hamil ya. Jadi ternyata perkembangannya bisa dimanfaatkan juga untuk melihat tadi otot dasar panggul itu kan sesuatu yang susah untuk kita periksa dari luar ya. Karena letaknya agak dalam gitu ya. Sehingga ternyata kita bisa memanfaatkan USG itu untuk melihat bagaimana
otot dasar panggul itu apakah masih baik ya, masih cukup kuat, apakah sudah lemah dan sebagainya, sehingga kita bisa memprediksi ke depannya situ apakah dia berfungsi masih baik atau tidak. Iya dok, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit dok bagian dari otot dasar panggul yang akan kita lihat melalui USG ini dok. Gitu. Ya, jadi sebetulnya ada gambar secara di buku atlas ya, tapi gampangnya begini ya, yang tadi saya bilang ya, pokoknya di bawah di bawah panggul itu ya, di tempat kalau ibu-ibu tuh kalau lagi berdiri ya, pokoknya di daerah setinggi kemaluan dan pinggul gitu, yaitu yang saya bilang tadi itu ada suatu otot yang dia menyangga, dia paling bawah ya letaknya ya. Nah, tapi saya bilang kalau mau diperiksa pun agak sulit, karena kalau mau diperiksa dari luar pun dia letaknya cukup dalam dan dia letaknya memang menyangga di situ. Dan nah bagusnya itu tadi kalau menggunakan USG itu kan kita bisa melihat sesuatu yang di dalam ya, termasuk bayi. Tapi ini kita lihat otot itu, jadi kita bisa lihat otot itu secara bentuknya itu dia harusnya masih cukup kuat ya. Artinya kalau memang dibawa untuk mengedan gitu ya, itu dia tidak akan kelihatan melar atau kendor gitu ya. Nah dengan USG itu kita bisa lihat ya, kalau sudah lemah ya, kita bisa tes misalnya ibu, kita suruh untuk menarik napas panjang dan mengedan kuat seperti misalnya saat melahirkan atau saat lagi mungkin pup keras, itu kita bisa lihat ototnya kalau sudah kendor dia akan melebar gitu ya. Kelihatan. Iya dok, mungkin sekalian mengevaluasi juga ya dok bagaimana tadi posisi peranakannya ya dok ya, kandung kemih dan tempat buang air besar kita ya Betul dok. sekali ya. Jadi kalau ototnya sudah kendor begitu, otomatis kita bisa melihat juga apabila peranakan itu rahim tuh sudah mulai turun gitu ya. Karena kan bisa aja turunnya masih ringan, belum sampai keluar dari kemaluan saya cerita tadi ya. Kecuali udah berat, dia udah keluar dari kemaluan dia nongol begitu ya. Tapi kalau dia masih ringan, nah dengan USG itu pun kita bisa lihat. Iya dok. Mungkin apa sih dok keunggulan USG ini dibandingkan pemeriksaan yang lainnya? Ya, jadi saya bilang tadi USG ini, jadi saya promosikan tuh untuk melakukan screening buat ibu-ibu ya. Jadi kalau otot itu mulai melemah ya, tidak serta-merta langsung bergejala yang berat seperti tadi saya bilang ya, rahimnya turun keluar ataupun pipisnya langsung bocor ya. Tapi dengan USG kita udah bisa lihat ya, ini biasanya memang kita sarankan untuk seorang ibu yang sudah pernah hamil dan melahirkan ya. Karena kita tahu waktu ibu tuh sejak hamil, dia otot tuh sudah terbebani oleh bayi yang ada di dalam rahim ya, cukup berat. Dan apalagi saat melahirkan, terutama melahirkan normal gitu ya, otot itu kan dilewati oleh bayi yang cukup besar. Kepala bayi lagi ya dok. Ya, jadi dia kan terpaksa dia harus meregang, terus dia harus setelah bayinya lahir dia harus kembali lagi seperti karet lah, kita analogikan ya. Karet itu kan dia ada punya daya elastisitasnya, itu dia harus balik. Nah, jadi ceritanya kalau misalnya kebetulan pada 35% ibu-ibu lahiran anak pertama aja ya, saya pernah meneliti dan sudah terjadi kekendoran ya, mungkin tanpa sadar, mungkin pas melahirkan bayinya cukup besar, misalnya beratnya di atas 3,5 kilo ya, atau mungkin melahirkannya harus dibantu dengan alat mungkin ya, dengan vakum dan sebagainya. Nah itu menyebabkan seperti karet gitu ya, dia diregang berlebihan, dia jadinya tidak bisa balik lagi ya. Nah, cuman satu hal yang penting juga, bahwa bagaimana dengan kalau yang kita lahirannya sesar gitu ya, nggak pakai lahiran normal. Memang untuk lahiran sesar secara umum lebih aman ya. Cuman jangan serta-merta merasa yakin kalau saya sesar semua itu juga pasti aman ya, karena faktor macam-macam yang lain juga bisa membuat otot itu terbebani. Katakanlah misalnya tiap hari selama bertahun-tahun dia mempunyai pekerjaan yang mengangkat-angkat berat ya. Saya kasih contoh yang paling ekstrim tuh misalnya seorang lifter pengangkat besi perempuan ya. Dia kan tiap hari harus latihan ngeden, maksudnya saat ngangkat besi dengan berat itu kan otomatis orang kan ngeden ya. Iya, benar. Nah, saat ngeden itu tekanan perut yang besar itu membebani otot dasar panggul itu, sehingga setelah mungkin latihan tiap hari bertahun-tahun, hati-hati kalau nggak dicek dengan USG, kita nggak pernah tahu, dan
tiba-tiba mungkin akhirnya Iya, gejalanya peranakannya iya udah dok ya. keluar pipisnya, Iya. peranakannya seperti itu. Ya, Dok. Mungkin sobat-sobat RSCM juga bertanya, Dok. Kita kan ada disaranin Kegel ya, Dok. Apakah nanti kalau misalnya kan disarankan biasanya 3 bulan nih, apakah bisa kita cek lagi dengan USG dasar panggul nggak, Dok? Bagaimana keamanannya? Jadi, apakah USG ini bisa dilakukan untuk berulang-ulang gitu, Dok? Nah, betul sekali ini kaitannya dengan Kegel ya. Seperti kita ketahui ya, Kegel itu kan adalah exercise latihan untuk memperkuat lagi otot di Iya. bawah situ. Iya, Jadi benar, betul Dok. sekali dengan adanya USG kita bisa punya parameter ya. Karena kalau selama ini nggak pakai USG, kita nggak pernah tahu tuh otot sebenarnya udah mulai kendor apa enggak. Iya. Jadi kita biasanya menyarankan ya silakan Bu, kalau mau lebih bagus silakan latihan Kegel. Tapi kan ibu-ibu itu kalau nggak tahu ototnya di bawah itu sebenarnya bagaimana kan, jadinya mungkin motivasi kurang kuat gitu ya. Iya, benar, Dok. Nah dengan ada USG ini kita bisa melihat dengan jelas tuh ya apakah otot itu udah lemah apa belum, apa masih kuat. Sehingga kalau yang udah lemah-lemah itu kita bisa secara tegas gitu bilang, Bu, Ibu harus latihan Kegel. Dan kan Kegel itu kan memang harus rutin tiap hari gitu selama 3 bulan ya. Sehingga nanti kita bisa ulang lagi USG setelah itu. Jadi kita bisa bandingkan apakah ototnya yang tadinya kendor begitu sudah menjadi lebih kuat. Berarti cukup aman ya, Dok, kita lakukan berkali-kali sama dengan kayak USG kehamilan. Misalnya mungkin ada teman-teman yang pengen USG 1 bulan sekali mungkin, Iya. Dok. Berarti cukup aman ya, Dok. Aman, jadi kan kita tahu ya USG itu kan bukan kayak ronsen ya. Iya. Kalau ronsen itu kan ada sinar radiasi, ini kan hanya gelombang suara, jadi aman mau berkali-kali juga ya. Ya, Dok. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Dok. Siapa saja sih, Dok, yang sebenarnya dianjurkan untuk melakukan USG dasar panggul ini? Nah, jadi itu dia pertanyaan bagus ya. Jadi betul sekali karena yang teorinya memang kelemahan dasar panggul itu kan sangat erat hubungannya dengan yang masalah ibu yang pernah hamil dan habis itu melahirkan. Jadi memang kalau saya boleh sarankan semua ibu-ibu yang pernah hamil dan pernah melahirkan, kapanpun juga gitu, silahkan sebaiknya untuk memeriksakan otot dasar panggulnya dengan menggunakan USG ini, ya karena kan nggak pernah tahu itu, ya saat ini mungkin belum ada gejala apa-apa, tapi mungkin sudah mulai ada kelemahan yang mengintai gitu ya. Nah biasanya nanti setelah mungkin 5-10 tahun kemudian baru kalau ini tidak dideteksi dan tidak dilatih, ya sudah mungkin nanti mulailah terjadi gejala-gejala yang tadi yang kalau sudah berat, katakanlah rahim sudah turun sampai keluar begitu, ataupun pipisnya bocornya sudah sangat berat, itu jadi susah untuk dilakukan penanganan hanya dengan latihan Kegel, udah nggak cukup. Mungkin terpaksa harus dilakukan pembedahan. Jadi kan kita mau menghindari pembedahan ya. Jadi kita sejak awal mungkin kalau masih ringan bisa kita Kegelkan seperti itu. Pastinya berarti sobat-sobat yang melahirkan normal sebaiknya wajib ya, Dok, melakukan tadi pemeriksaan USG dasar apalagi yang panggul melahirkan normal di bawah. Iya. Tapi yang melahirkan dengan sesar pun saya juga menganjurkan ya, Dok, menganjurkan ya. juga lah. Iya. Jadi sekarang proses pembebanan tuh dari sejak hamil sih sebetulnya sudah mulai terjadi. Apalagi kita mengandung 9 bulan ya, Dok, pastinya bebannya juga semakin lama semakin berat ya, Dok. Iya, saya punya pasien satu waktu itu dia melahirkan normal 2 kali, dia dengan PD-nya waktu saya tawarkan mau diperiksa Bu otot dasar panggulnya. Oh saya SR kok pasti bagus. Enggak juga. Ternyata kendor juga ya, Dok. Ada juga yang kendor. Iya, Dok. Iya, Dok. Apalagi mungkin bayinya besar ya, Dok. Sesar apalagi bayinya lahirnya 4 kilo ya, Dok. Makin udah meningkatkan resiko ya, Dok. Sobat-sobat penasaran nih, Dok. Bagaimana sih sebenarnya prosedur untuk USG dasar panggul ini, Dok? Oke ya. Jadi sebetulnya menggunakan alat yang sama dengan USG hamil itu ya. Jadi kan ada, kalau USG hamil kan ada probe atau transducer atau alat kesetrikaan itu yang disetrika di perut gitu ya. Nah sedikit berbedanya adalah probe ini akan ditempelkan di daerah bawah ya. Memang mesti membuka pakaian dalam sebagainya, tapi hanya ditempelkan saja di situ sehingga kita bisa melihat struktur yang ada di dasar panggulnya itu seperti itu. Kalau USG dasar panggul ada 2D, 3D, 4D nggak, Dok? Kayak USG bayi gitu, Dok. Gimana, Dok? Betul sekali pertanyaan bagus sekali. Jadi sebetulnya yang terbaik untuk melihat dasar panggul itu menggunakan teknologi yang
3D 4D ya. Oke, Karena itu kita bisa melihat strukturnya dengan bagus sekali ya, mendekati aslinya ya. Namun kalau memang tidak mempunyai fasilitas 3 dimensi 4 dimensi dengan USG 2 dimensi saja pun sudah cukup sebenarnya, sudah cukup mampu untuk memeriksa dari kelemahan dan sebagainya itu ya. Ya, Dok. Kira-kira kalau kita melakukan USG dasar panggul ini sakit nggak ya, Dok? Atau mungkin tidak nyaman gitu, Dok? Tidak ya, saya jamin aman karena prosesnya bukan seperti mungkin ibu-ibu sobat ada yang tahu juga ada namanya model USG yang dimasukkan vagina atau transvaginal. Ini tidak, ini kan hanya ditempelkan di luar. Jadi menurut saya sih amat sangat cukup nyaman ya. Biasanya kalau kita melakukan pemeriksaan USG dasar panggul ini dibutuhkan waktu berapa lama ya, Dok? Dan apakah setelah pemeriksaan kita akan langsung tahu gitu hasilnya gitu, Dok? Ya, jadi pemeriksaannya tidak terlalu lama ya. Memang tapi kita akan meminta ibu untuk melakukan suatu manuver-manuver seperti misalnya mengedan atau ayo kencangkan otot di bawah. Jadi kita bisa melihat secara dinamis bagaimana otot itu bergerak ya, dan apakah masih cukup kuat atau udah kendor ya. Pemeriksaannya nggak terlalu lama sih ya, sekitar 20 menitan sampai setengah jam untuk pasien ya. Dan langsung diketahui ya, Dok, hasilnya akan dijelaskan langsung ya, Dok ya. Ya, Dok. Mungkin sekarang kita masuk ke dalam fakta dan mitos nih, Dok. Jadi ada beberapa pertanyaan dari sobat-sobat RSCM terkait fakta dan mitos. Yang pertama, Dok, apakah sering mengompol saat tertawa atau batuk adalah hal normal setelah melahirkan, Dok? Itu fakta atau mitos nih, Dok? Nah, itu dia tadi udah saya singgung ya. Jadi itu fakta ya, artinya suatu kondisi yang nggak normal ya. Saya katakan betul-betul itu nggak normal. Karena orang yang batuk bersin ibu-ibu ya, terus pipisnya keluar gitu ya, seret gitu ya, itu notabene adalah karena penyangganya udah kendor tadi ya. Jadi kalau orang penyangganya masih normal, harusnya tidak akan terjadi ya. Jadi buang jauh-jauh merasa ini adalah wajar, saya begini udah umur, udah usia, harusnya bisa dicegah dan bisa diobatin juga sih sebetulnya ya. Berarti sebaiknya kalau punya keluhan itu langsung melakukan pemeriksaan ya ke dokter terkait ya, Dok ya. Iya, dokter obgyn ya, paling nggak ke dokter obgyn dulu ya, Dok ya. Memang ke dokter obgyn dulu, nanti bisa disarankan untuk USG dasar panggul ya, Dok ya. Ya, Dok. Mungkin pertanyaan kedua, Dok, apakah masalah dasar panggul ini hanya dialami oleh mereka yang sudah lanjut usianya, Dok? Bagaimana, Dok? Oke, pertanyaan bagus juga ya. Jadi memang yang saya bilang tadi ya, umumnya penyakit geluhan gejala yang terkait dengan lemahnya dasar panggul itu lebih banyak terjadi pada yang usianya mungkin lansia ya. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, kelemahan otot dasar panggul di bawah itu tidak serta-merta langsung menimbulkan keluhan secara cepat ya. Padahal kan mungkin ya tadi saya bilang saat ibu hamil melahirkan di usia reproduksi, usia mungkin paling nggak udah pernah punya anak berapa anak terus usia 40-an itu bisa aja kan sudah terjadi kelemahan gitu ya. Tapi umumnya memang tadi saya bilang dia akan gejalanya akan makin jelas setelah misalnya bertahun-tahun terbebani juga oleh faktor risiko lain ya, tadi banyak angkat-angkat berat atau mungkin melahirkan anak berkali-kali banyak ya, bayinya gede-gede pakai alat dan sebagainya. Pada beberapa persen populasi itu sudah mulai terjadi juga pada usia yang cukup muda ya. Jadi kalau memang mungkin ibu-ibu tersebut sudah memiliki juga jaringan struktur yang memang nggak terlalu kuat ya di bawah lemah itu ya, sudah cukup lemah. Jadi mungkin beberapa pasien ada umur 40 sudah mengalami demikian dan pada sedikit kasus untuk yang ekstrim ya, kalau seorang perempuan itu mengalami atau mempunyai suatu kelemahan struktur di jaringan badannya, ada jarang sekali sih, tapi pada kasus yang belum pernah hamil melahirkan pun sudah terjadi seperti itu penurunan. Ya, Dok, mungkin satu pertanyaan terakhir terkait dengan fakta dan mitos ya, Dok. Mungkin udah dokter jelaskan juga sebelumnya ya. Sering mengangkat beban berat membuat otot dasar panggul menjadi lemah. Betul sekali ya. Jadi makanya itu kami ini dokter-dokter dari divisi uroginekologi, kami penyayang dasar panggul itu selalu campaign nih ya untuk ibu-ibu gitu ya,
yang mungkin sangat rajin untuk beberes atau beberes atau ya pokoknya itu harus ingat-ingat gitu ya, bahwa setiap kali Anda melakukan pengangkatan barang berat ataupun exercise yang berat itu kan tanpa sadar kita akan mengedan, dan itu yang harus dihindari. Ya, jadi mungkin kalau bisa mungkin ya angkat berat kita pergunakanlah troli ataupun yang bisa ditarik pakai roda itu loh ya. Barang bisa ditarik pakai roda jadi bisa ditarik, jadi tidak diangkat seperti itu. Itu kan jauh lebih aman gitu ya buat ibu-ibu. Ya, jadi kalau mau ada yang pernah nanya kira-kira berapa kilo ya yang saya diperbolehkan untuk mengangkat ya. Jadi secara umum adalah jangan lebih dari 5 sampai 7 kilo ya. 5 sampai 7 Kalau kita ingat kalau kita naik pesawat, untuk yang di cabin itu kan dia maksimal 7 kilo ya. Ya, jadi kira-kira gambarannya seperti itulah ya. Ya jangan lebih dari situ. Tapi kadang-kadang kan kalau kita nggak sadar ya, angkat berat-berat juga kita suka gendong cucu kali. Iya, itu benar Dok. Apalagi kan cucu tuh makin lama makin berat ya Dok, bukan makin ringan gitu. Jadi mungkin dihindari juga ya Dok, untuk mengangkat cucu yang lebih dari 7 kilo kali ya Dok. Ya, Dok. Mungkin sebagai penutup Dok, apakah pesan dokter kepada Sobat Sehat RSCM mengenai pentingnya menjaga kesehatan otot dasar panggul? Silakan Dok. Oke, baik. Jadi pesan saya terakhir adalah ingat-ingat bahwa kita harus menjaga kesehatan otot dasar panggul ya. Dan itu saat ini caranya sudah cukup menjadi mudah karena kita bisa melakukan screening ya dengan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan USG untuk melihat otot dasar panggul ya. Apakah sudah terjadi kelemahan apa tidak, dan ini saya sarankan untuk bisa dilakukan oleh siapapun kapanpun yang merasa sudah pernah hamil dan pernah melahirkan terutama ya, sehingga ada chance tadi saya bilang sekitar 30 sampai 35% itu sudah terjadi juga kelemahan. Walaupun masih sebagian besar 65% ibu-ibu yang pernah melahirkan sih ototnya masih bagus, tapi 35% tuh cukup lumayan juga ya. Jadi kalau nggak ketahuan, nggak pernah latihan Kegel, ya nanti takutnya yaitu di masa mendatangnya setelah 5-10 tahun terjadi banyak gejala turun peranakan atau bocor urinnya gitu. Ya Dok, terima kasih dokter atas penjelasannya yang sangat mudah dipahami dan sangat informatif dokter. Sobat Sehat RSCM, hari ini kita belajar bahwa otot dasar panggul memiliki peran yang sangat penting dalam kualitas hidup seorang wanita. Dan kini kondisinya dapat dievaluasi dengan pemeriksaan USG dasar panggul yang sangat aman, cepat, dan nyaman. Saya, Dr. Cutrika Maharani, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast kesehatan berikutnya dengan topik yang pastinya tidak kalah menarik. Salam sehat.